Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pembelajar semuanya, selamat datang di SciSnote. Dan pada video ini, kita akan coba melanjutkan catatan kita tentang komputasi geofisika bersama saya Zulfakriza. Dan pada video yang kelima ini, kita akan coba melihat tentang metode numerik. Metode numerik ini salah satu dari alat bantu bagi kita untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang kompleks sehingga bisa didekati dengan cara atau teknik numerik sehingga kita akan mendapatkan solusi walaupun bukan solusi yang eksak tapi ada solusi pendekatan. Nah, metode numerik ini yang tadi sempat saya buka di awal tadi bahwa merupakan teknik penyelesaian permasalahan yang diformulasikan secara matematis dengan menggunakan operasi hitungan atau aritmatik, yaitu operasi tambah, kurang, kali, dan bagi. Kemudian metode ini digunakan karena banyak permasalahan matematis tidak dapat diselesaikan secara analitik. Beberapa kondisi yang sangat rumit, yang sangat kompleks, sehingga kalau kita selesaikan secara analitis, itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama, walaupun dia mendapatkan hasil yang eksak. Dalam bidang geofisika, misalkan, kita banyak sekali permasalahan-permasalahan yang tidak mungkin kita selesaikan secara analitik. Karena jumlah data yang besar, objek yang sangat abstrak, dalam artian dia berada di kedalaman tertentu, sehingga kita perlu pendekatan secara numerik untuk bisa menyelesaikan dengan sebuah pendekatan. Jika terdapat penyelesaian secara analitik, maka proses penyelesaian sering kali cukup rumit. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, dan memakan waktu yang lama sehingga tidak efisien. Keuntungan dari metode numerik, solusi persoalan selalu dapat diperoleh, karena itu tadi pendekatan, jadi ada solusinya. Nanti yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana uncertainty-nya, atau nilai galatnya dari pendekatan yang diperoleh. Dengan bantuan komputer, perhitungan dapat dilakukan secara cepat, serta hasil dapat diperoleh dan dibuat sedekat mungkin dengan nilai yang sesungguhnya. Jadi sebuah pendekatan hampiran, kalau dalam proses inversi itu makin misfit antara observasi dan kalkulasi itu makin kecil, berarti dia sudah mendekati kondisi yang sebenarnya. Tampilan hasil perhitungan dapat disimulasikan. Kemudian kelemahan dari metode numerik, tentunya ada kelemahannya, karena metode numerik ini sebuah pendekatan, berarti kita tidak mendapatkan sebuah nilai yang eksak di situ, nilai yang sebenarnya, karena ini sebuah hampiran. Dan juga dalam proses perhitungan, numerik sangat tergantung dengan alat bantu. Alat bantu kita adalah komputer. Perbedaan antara metode numerik dan analitik, solusi dari metode numerik selalu membentuk angka. Lalu berbentuk angka, sedangkan solusi analitik dapat berbentuk fungsi matematik yang selanjutnya dapat dievaluasi untuk menghasilkan nilai dalam sebuah atau dalam bentuk sebuah angka. Dan solusi dari metode numerik berupa hampiran, sedangkan analitik berupa solusi yang eksak atau sejati. Kondisi ini berakibat pada nilai error. Jadi metode analitik itu memiliki nilai error yang 0, jadi tidak ada nilai error karena kita mendapatkan solusi yang eksak. Sedangkan metode numerik tentunya tidak ada, bukan nilai 0 dari errornya, karena pasti ada sipangan baku dari solusi yang diberikan. Kemudian metode analitik cocok untuk permasalahan atau model yang terbatas dan sederhana, sedangkan metode numerik, ya seperti dalam bidang kita, bidang geofisika, untuk menyelesaikan permasalahan yang rumit, ya dengan jumlah data yang tidak sedikit tentunya, sehingga kita butuh metode numerik untuk menyelesaikan hal tersebut. Nah, ini sebuah tahapan penyelesaian dengan menggunakan metode numerik mulai dari pemodelan, penyederhanaan model, formulasi numerik, pemrograman, dan operasional serta evaluasi. Ini sebuah ilustrasi sederhana. Ini sebuah objek bumi yang kita dekati dengan konsep geofisika dengan menggunakan prinsip-prinsip gelombang, kelistrikan, densitas, magnetik, gravitasi.
Kemudian kita melakukan sebuah proses perhitungan di sana, dan pada saat proses perhitungan ada dua pilihan, kita menggunakan analitik dan numerik. Untuk kasus yang sederhana mungkin masih memungkinkan kita menggunakan konsep perangkat atau cara analitik, tetapi untuk data, untuk sesuatu yang rumit dan jumlah data yang besar, kita butuh bantuan teknik numerik atau metode numerik. Tentunya di saat kita memilih metode numerik, maka kita butuh bantuan perangkat, apakah itu PC, apakah itu PC, laptop, atau superkomputer, atau cluster. Ini cluster. Jadi kita punya satu ruangan yang isinya komputer-komputer yang di-clusterkan. Jadi mungkin bisa menyelesaikan sebuah perhitungan dengan menggunakan fasilitas sampai dengan 240 core misalkan. Tentunya kita akan mengcloning beberapa perangkat yang lain untuk menyelesaikan persamaan yang kita berikan. Tentunya akan mendapatkan hasil yang lebih baik dan juga waktu yang lebih singkat karena kita mengintegrasikan beberapa perangkat komputer yang ada. Kemudian tentunya untuk melakukan itu semua kita butuh yang namanya bahasa pemrograman, untuk bisa menjalankan ide kita dari konsep di sini, dari konsep geofisika, proses perhitungan, kemudian masuk ke numerik, kemudian untuk kita bisakan ke komputer, maka kita butuh namanya bahasa pemrograman. Untuk membuat bahasa pemrograman yang baik tentunya kita butuh sebuah penyusunan dari algoritma. Nah, algoritma itu yang menuntun kita untuk membuat sebuah bahasa pemrograman. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.